Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Hadirin sidang salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengakhiri sebentar lagi tahun 2023. Dan insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki fase baru, yaitu tahun 2024. Lantas bagaimanakah seorang muslim dapat menjadikan peristiwa ini sebagai sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka salah satunya adalah dengan bermuhasabah diri atau introspeksi diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntunglah mereka yang menyucikan jiwa mereka, dan sungguh telah merugilah mereka yang merusak jiwa mereka. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian, jiwa ada 3 hal atau ada 3 sifat di dalam suatu jiwa. Sifat yang pertama yaitu an-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa itu sifat atau apa itu jiwa yang tenang? Jiwa yang tenang adalah jiwa yang dimana ia terus berzikir, ia terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka jiwa yang tenang atau an-nafsu al-mutmainnah ini merupakan jiwa paling tinggi jika didapatkan oleh seorang muslim. Yang kedua yaitu an-nafsu al-ammarah bisu, atau jiwa yang senantiasa dihiasi atau diikuti oleh sesuatu yang buruk. Artinya jiwanya selalu dihiasi dengan hal-hal yang buruk. Dikit-dikit melakukan dosa, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit menyebabkan orang lain terluka. Maka ini disebut sebagai an-nafsu al-ammarah bisu. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisannya Nabi Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Maka ini adalah jiwa yang harus kita jauhi. Jiwa yang mengundang kepada kemaksiatan, jiwa yang mengundang kepada keburukan, ini harus kita jauhi.
Lantas jiwa yang ketiga yaitu an-nafsu al-lawwamah. Apa itu an-nafsu al-lawwamah? Jiwa yang dimana ketika dia berubah dari an-nafs, jiwa yang al-ammarah bisu, lalu dia bertaubat atau dia merasakan ada yang ganjal di dalam hatinya. Ketika dia merasa ada yang ganjal di dalam hatinya ketika berbuat dosa atau berbuat hal-hal yang buruk, maka inilah jiwa inilah disebut sebagai an-nafsu al-lawwamah. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsi al-lawwamah. Maka hadirin sekalian, jika kita mengulas tiga jiwa tersebut, maka jiwa yang paling hebat dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala merupakan jiwa yang tenang atau an-nafsu al-mutmainnah. Lalu datang setelahnya an-nafsu al-lawwamah, karena dia ingin berubah dari keburukan-keburukan yang telah ia lakukan, maka ini adalah an-nafsu al-lawwamah. Dan yang terakhir yang harus kita jauhi adalah an-nafsu al-ammarah bisu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an kulli amalin amilahu fima atau lima wa kaifa. Rasulullah SAW bersabda bahwasannya seseorang ketika di hari kiamat nanti ia akan ditanya tentang amalannya. Kenapa engkau melakukan amalan tersebut? Dan bagaimana caranya kamu melakukan amalan tersebut? Maka apa maksud dari hadis ini, jamaah sekalian? Hadis ini mengajarkan kita bahwasannya setiap amalan ada ganjarannya. Ketika amalan itu baik, maka ganjarannya adalah pahala. Jika amalannya buruk, maka ganjarannya adalah dosa. Sebagaimana kita mengetahui, kita sedang berada di masa-masa pilpres, pilkada, dan lain-lain. Maka jika kita menyambungkan hadis ini dengan pilpres yang akan datang, maka seseorang ketika memilih paslon nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, mengapa dia memilih salah satu paslon tersebut? Apakah dia memilih karena ingin uang? Atau apakah ia memilih salah satu paslon tersebut karena ingin jabatan? Maka jika dia niatkan seperti itu, maka itulah yang akan ia dapatkan. Namun jika dia memilih salah satu paslon 1, 2, 3 dengan niatan dia ingin membawa Indonesia semakin merdeka, semakin hebat, semakin maju, semakin mulia, maka inilah niat yang akan membawa seorang tersebut mendapatkan pahala yang ia niatkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya. Jika niatnya baik, maka insya Allah pahalanya akan baik. Maka jika niatnya buruk, maka dosanya juga akan ada. Bahkan saking adilnya Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang ingin melakukan suatu kebaikan, dia sudah meniatkan suatu kebaikan, namun ia belum mengerjakan kebaikan tersebut, maka itu akan dimasukkan ke dalam kebaikannya. Namun ketika seorang berniat untuk melakukan kejahatan, melakukan sebuah dosa, maka niat itu tidak ditulis oleh malaikat atid. Kapan ditulis? Ditulis ketika dia melakukan perbuatan dosa tersebut. Maka inilah keagungan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan seorang hambanya begitu saja sampai dialah yang memilih apakah dia akan melakukan suatu yang baik maupun yang buruk. Hadirin sidang sholat Jum'ah, ketika kita ingin memasuki tahun 2024, maka ini merupakan lembaran baru, hari baru, bulan baru, tahun baru. Maka ulama kami mengatakan,
Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang harinya, bulannya atau tahunnya itu lebih baik daripada sebelumnya, maka ia telah beruntung. Mengapa ia telah beruntung? Karena ada kemajuan, karena ada sesuatu yang baru yang ia lakukan, ada progresif yang ia lakukan. Maka progresif inilah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kedua, waman kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa makbunun. Barang siapa yang harinya itu sama dengan hari sebelumnya, bulan sebelumnya, tahun sebelumnya, dia tidak melakukan sebuah progresif, tidak melakukan sebuah peningkatan, hanya itu saja yang dia lakukan, maka ia telah tertipu. Artinya apa? Ia telah tertipu oleh sesuatu, tertipu dengan kualitas, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kualitas, keunggulan kepada setiap manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kita telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Jika kita membandingkan dengan hewan, hewan tidak ada apa-apanya, namun ia punya rasa. Begitu juga dengan manusia. Yang membedakan antara manusia dan hewan adalah satu, akalnya. Manusia diberi akal, sedangkan hewan belum tentu diberi akal. Maka jika kita tidak menggunakan kualitas dan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kita telah merugi. Hari yang telah berlalu, bulan yang telah berlalu, bahkan tahun yang telah berlalu, melewati begitu saja tanpa ada progresif. Yang terakhir, waman kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Dan barang siapa yang harinya, bulannya atau tahunnya lebih buruk daripada sebelumnya, maka ia telah terlaknat. Maksudnya apa di sini terlaknat? Maksudnya adalah seakan-akan dia itu dikeluarkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mal'un, la'nun, la'natullah, la'nun, la'ana yal'anu. Dalam bahasa Arab la'ana yal'anu artinya at-tardu min rahmatillah. Artinya dia diusir, dia dikeluarkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak menggunakan kualitas dan pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan suatu progresif, untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, untuk melakukan sesuatu yang bisa membanggakan dirinya, bahkan membanggakan desa maupun keluarganya. Hadirin sidang sholat Jumat, Khalifah Umar ibn Khattab. Khalifah Umar ibn Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menempati kursi khilafah selama 10 tahun, 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Beliau mengatakan dan berpesan, hasibu qabla an tuhasabu. Wahai para manusia, wahai orang-orang Islam, wahai kaum muslimin, introspeksilah diri sebelum kalian dihisap. Hisaplah diri kalian sendiri sebelum kalian dihisap. Artinya apa? Artinya renungilah diri kita. Perbuatan apa yang kita telah lakukan? Kebaikan apa yang telah kita lakukan? Agar bisa ketika nanti dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mempertanggungjawabkan amalan kita. Kebaikan dapat mempertanggungjawabkan amalan kita, keburukan juga harus dipertanggungjawabkan. Lalu beliau menyambung lagi, wazinuha qabla an tuzanu. Dan hiasilah amalan-amalan kalian, hiasilah kehidupan kalian dengan sesuatu yang baik sebelum kalian dihiasi oleh
api neraka. Jika amalan kita tidak baik, di dunia ini kita hanya melakukan sesuatu yang buruk, maka di akhirat nanti kita akan mendapatkan balasannya sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Namun jika kita melakukan sesuatu yang baik, kita membangun masjid, kita membangun sebuah madrasah, kita membangun sebuah umat, maka insya Allah pahalanya akan terus mengalir sampai masjid tersebut, sampai madrasah tersebut, sampai orang-orang tersebut sudah tiada lagi di muka bumi ini. Lalu beliau melanjutkan, fa inna ahwana alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakum al-yaum. Pada hakikatnya hal yang paling mudah untuk mengetahui bagaimana hisab kita nanti di akhirat adalah bagaimana kita menghisab diri kita pada hari ini. Jika kita telah menghisab diri kita, kita introspeksi diri kita, hari ini kita telah melakukan apa, kebaikan apa, keburukan apa, maka insya Allah nanti di hari kiamat kita tidak akan kaget karena kita sudah menghisab, kita sudah mengintrospeksi diri sebelum kita dihisab di hari kiamat nanti. Hadirin sedang sholat Jumat, ulama kami juga berpesan bahwasannya min alamati i'radillahi ta'ala anka inshighaluka bima la ya'nik. Dari ciri-ciri Allah Subhanahu wa taala tidak peduli dengan kita, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyibukkan diri kita dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita. Sebagai contoh, anak muda yang ketika ia habiskan waktunya untuk main game, untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk masa depannya, maka inilah bukti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikannya. Begitu juga dengan kaum yang sudah tua, bapak-bapak, jika dia menghabiskan sesuatu atau hariannya tanpa kebaikan, tanpa sesuatu yang baik, tanpa sesuatu yang bisa mengangkat nama desa, keluarga maupun negara, maka itulah bukti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah berpaling dari mereka semua. Hadirin sidang salat Jumat, yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Beliau berpesan bahwasannya pakailah 5 hal, gunakanlah 5 hal dengan baik sebelum 5 hal lainnya datang. Apa saja 5 hal tersebut? Syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Gunakanlah masa mudamu dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang dimana ketika kita melakukannya insya Allah akan mendapatkan balasannya nanti ketika kita sudah tua. Sekarang kita belajar, sekarang kita berzikir, sekarang kita ikut majelis, sekarang kita mengikuti perlombaan fisika, matematika, pembuatan mekanik atau lainnya, maka ini akan membuat kita pada masa depan kita menjadi seseorang yang akan dianggap baik oleh negara bahkan agama. Selanjutnya, wasihhataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Jangan sampai kita ketika diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, lantas hal tersebut kita tidak memakainya dengan baik, justru kita memakainya dengan hal-hal yang tidak baik. Maka ketika nanti datang suatu saat kita sakit, maka pasti kita akan menyesal, kenapa waktu saya tidak sakit tidak melakukan hal-hal tersebut. Hadirin sedang sholat Jumat, mungkin itu 2 saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah jika
kita telah melakukan hal-hal yang baik, maka ganjarannya juga akan baik. Namun jika kita melakukan hal yang tidak baik, maka ganjarannya juga tidak akan baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fayaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat, sebelum kita melaksanakan hal-hal yang akan kita lakukan setelah ini, marilah kita berdoa sejenak agar hari, bulan, bahkan tahun yang akan datang menjadi berkah dan menjadi nyaman bagi kita semua. Amin amin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma la tamna' du'ana bi dhunubina wa la tamna' rahmataka 'alaina bi ma'asina. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la dhallan illa hadaitah wa la taliban min tullabil ilmi illa najjahtahu wa waffaqtahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.